الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibni Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah jahiliyah yang ke-81. Jadi terakhir kita membahas masalah jahiliyah yang ke-81, yaitu ittikhadhu athar anbiya'ihim masajid kama dzukira an Umar. Menjadikan jejak nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah sebagaimana dinukil atau disebutkan dari Umar. Nah, ini masalah jahiliyah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka menjadikan jejak-jejak para nabi sebagai tempat ibadah. Oh, nabi pernah singgah di sini, ya udah kita jadikan tempat sholat, tempat ibadah. Oh, nabi pernah duduk di situ, dijadikan tempat ibadah. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah, bukan ajaran Islam. Kita hanya bisa menjadikan suatu tempat sebagai ibadah. Maksudnya ini memiliki keutamaan tertentu kalau memang ada dalil, ada Al-Quran, Sunnah yang menyebutkan demikian. Kalau tidak ada, jangan. Tidak boleh mengkhususkan tempat tertentu sebagai tempat ibadah dengan meyakini keutamaan tertentu. Tidak boleh, ya. Jadi yang seperti ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Adapun kalau suatu tempat memang ada hadisnya, ayatnya yang menyebutkan keutamaan tertentu atau perintah untuk dijadikan tempat ibadah, maka masalah. Seperti contohnya Maqam Ibrahim. Maqam bukan makam, bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Itu kan ada di Masjidil Haram. Nah, Maqam Ibrahim ini tempat yang disunahkan bagi kita sholat di situ. Loh, apa dalilnya? Nabi sendiri, bahkan Allah menyatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai musalla. Musalla itu tempat sholat. Nah, berarti sunnah kita. Dan Nabi mempraktekkan, Nabi kalau sudah tawaf 7 kali, beliau langsung ke Maqam Ibrahim lalu sholat di situ. Nah, ini Bapak ya, ini kalau memungkinkan, karena seringnya sulit kita ke Maqam Ibrahim karena ramai luar biasa gitu kan, orang ingin mencari keutamaan sholat di situ. Nah, artinya di sini kita boleh mengkhususkan tempat tertentu sebagai tempat ibadah dan meyakini keutamaan tertentu kalau memang ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah. Maqam Ibrahim tak masalah. Adapun kalau tempat tertentu nggak ada dalil Nabi menjadikan itu sebagai tempat ibadah khusus, maka jangan. Contohnya seperti Syekh Shalal Fauzan ketika menerangkan masalah jahiliyah ini, beliau menyebutkan contohnya orang ibadah di Gua Thaur, gua tempat persembunyian Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau keluar dari Mekah kan diburu oleh kaum Quraisy, ditangkap hidup maupun mati. Beliau lari-lari bersama Abu Bakar sampai masuk ke Gua Thaur. Nah, di Gua Thaur itu beliau bersembunyi dan Allah selamatkan beliau dari kejaran Quraisy. Nah, ini tempat singgah beliau ketika dikejar kaum Quraisy. Nabi di situ cuma singgah saja, istirahat. Tidak menjadikan itu sebagai tempat sholat ibadah tertentu, tidak. Maka tidak boleh kita sengaja ke tempat tersebut lalu sholat di situ. Seperti yang dipraktekkan oleh sebagian jamaah haji, jamaah umroh, datang ke Gua Thaur untuk doa tertentu, meyakini kalau doa di situ dikabulkan. Ya nggak ada. Nabi saja nggak seperti itu. Para sahabat pun tidak seperti itu.
Begitu juga Gua Hiro. Ini juga yang termasuk paling sering nih. Sampai banyak tulisan-tulisan di situ. Katanya kalau nulis ini dengan pacarnya nanti jadi cintanya sejati. Jadi apa? Susah dipisahkan. Kalau suami istri nulis apa? Ini khurafat-khurafat seperti ini merusak akidah, merusak tempatnya juga. Jadi tempatnya penuh dengan coretan. Jadi nggak enak dilihat loh, Pak ya. Kan saya melihat ada sebuah foto 3 dimensi kan, tempat-tempat bersejarah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Gua Hiro, Gua Thawr. Pas saya ngeliat Gua Hiro, ya Allah, penuh dengan tulisan itu di batu-batunya, nggak enak dilihat jadinya. Nah, kalau kita datang ke situ hanya untuk mengenang, oh ini Nabi pernah di situ tanpa ada ibadah tertentu, ya mungkin masih ringan, nggak masalah. Oh ini Nabi pernah di Gua Hiro, beliau ketika sebelum menjadi Nabi, beliau tahanut itu duduk merenungkan kejadian alam semesta, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ini Nabi sebelum jadi Nabi ya. Adapun setelah menjadi Nabi, beliau nggak pernah lagi ibadah di Gua Hiro. Maka bagaimana bisa kita sebagai umatnya tiba-tiba menjadikan Gua Hiro sebagai tempat ibadah? Nah ini yang seperti ini tidak boleh ya. Ini sarana menuju syirik ujung-ujungnya. Nanti orang meyakini tempat penuh berkah, akhirnya sengaja doa di situ, sengaja sholat di situ, terus saja iblis tidak akan diam, terus menyeret umat menuju syirik perlahan demi sedikit demi sedikit, sampai ujung-ujungnya nanti meyakini, yaitu keyakinan batu ini batu berkah, ini berkah, akhirnya udah beribadah bukan lagi kepada Allah, kepada situ akhirnya. Sebagaimana terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah. Ya makanya pentingnya kita belajar masalah-masalah jahiliyah seperti ini. Kita belajar masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah bukan untuk mempraktekannya, tapi untuk menghindarinya. Ya. Contohnya ini termasuk yang menyebabkan orang banyak terjatuh ke dalam syirik, di antaranya gitu, mencari jejak-jejak Nabi untuk menjadikan tempat ibadah. Dan yang lebih parahnya lagi, bukan cuma jejak Nabi, jejak wali, bahkan wali-wali tertentu menurut orang tertentu lah. Wali menurut mereka ya. Kadang orang sebut wali pada nggak jelas kewaliannya dari mana. Karena bahwa wali itu dalam Al-Quran orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Inilah wali Allah, beriman dan bertakwa. Siapapun wali Allah, siapapun orang yang beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah. Walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa jalan di atas air, walaupun tidak kebal ketika ditusuk dengan benda tajam ya. Maka jangan kita mudah memvonis seorang wali Allah gara-gara kalau tusuk benda tajam dia nggak tembus. Di ini lehernya diginikan sayat pedang, tidak tidak berdarah. Bisa makan beling. Apa itu jin Bapak ya. Jadi pernah ada seorang ustadz di sebuah daerah lah, di daerah di Jawa lah. Jadi ada pertunjukan gitu, biasanya makan kaca belin itu sambil itulah, pokoknya ada ritual tertentu lah. Nah ustadz ini lewat itu langsung baca Al-Fatihah, ayat kursi, langsung dibacakan ayat kursi. Dia lagi mengadakan pertunjukan sambil lewat baca ayat kursi. Apa reaksi orang yang mengadakan pertunjukan ini? Tiba-tiba ngomong gini, tolong ya saling menghargai, jangan ganggu kami. Merasa dia rupanya bacaan ayat kursinya langsung mungkin bikin jinnya kepanasan, jadi mungkin akhirnya makan beling jadi benar-benar sakit Nah ini ya, jadi jangan kita memandang atau memvonis seorang wali Allah gara-gara bisa makan beling, bisa jalan di atas air, terbang udara. Enggak, bukan itu. Seorang dikatakan wali Allah kalau dia beriman dan bertakwa ya, walaupun tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa terbang di atas di udara ya. Jadi bukan patokannya bisa seperti itu, tapi kalau beriman bertakwa dia wali Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi ada sebagian orang menjadikan jejak wali sebagai tempat berkah. Oh, wali ini pernah di sini, dijadikan orang datang ke situ doa.
sengaja doa atau jadikan tempat sholat. Nah, yang seperti ini sarana menuju syirik. Harus diberantas, ditutup. Contohnya Umar bin Al-Khattab. Ketika orang-orang datang ke pohon tempat Bai'atul Ridwan, tempat para sahabat Nabi berjanji kepada Nabi membela Islam sampai mati, ini tempat bersejarah kan? Di situ ketika Nabi mengambil janji dari para sahabatnya, ketika itu peristiwa tersebut di dekat pohon. Artinya pohon ini pohon bersejarah kan, saksi bisu istilahnya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia saksi bisu, peristiwa penting dalam Islam. Nah, namun setelah Nabi wafat di zaman Umar, orang tiba-tiba sering ke situ berkunjung, lalu sholat di situ. Nah, ini jadi masalah nih. Umar bin Khattab orang yang alim, dia punya pandangan yang benar-benar jauh ya. Dia nyangka ini bisa jadi sarana menuju kemungkaran, menuju syirik. Akhirnya Umar bin Khattab perintahkan pohon itu ditebang. Karena orang tahu, orang zaman sekarang orang itu makin jauh dari masa Nabi, makin makin banyak kebodohan tersebar di mereka. Tauhid makin jarang dipraktekkan sehingga akhirnya ujung-ujungnya syirik. Nah, maka ini Bapak ya, ini pentingnya kita belajar masail jahiliyah. Karena zaman sekarang masih ada Bapak yang model-model gitu, cari tempat tertentu, jejak para wali, jadikan tempat berkunjung, tempat sholat, tempat doa dan semacamnya. Ya, yang seperti ini perlu diwaspadai ya, yaitu tentang masalah jahiliyah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang berikutnya, yaitu masalah jahiliyah yang ke-82. Ini juga penting. Ittikhadus suruj 'alal kubur. Meletakkan lampu di atas kubur. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-82. Artinya di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka meletakkan lentera di kuburan. Untuk apa? Untuk menerangi. Karena mungkin kuburan ini kuburan orang yang mereka anggap terhormat, kuburan orang yang mereka anggap soleh, baik dan sebagainya. Letakkan kuburan. Ini zaman jahiliyah. Zaman sekarang ada tidak? Ada. Kalau sekarang mungkin nggak pakai lagi lampu minyak, langsung ini. Bahkan dibikin kubah, bahkan dibikin udah kayak rumah aja. Bahkan saya pernah lihat di Indonesia rumah kuburan seperti rumah mewah. Kayaknya enak tidur di situ karena nyaman sekali ya. Kelihatannya pakai marmer terus pakai apa gitu udah. Nah, ini kebiasaan jahiliyah ya. Nabi nggak memerintahkan seperti itu. Nabi justru memerintahkan Ali bin Abi Thalib kalau menyaksikan kuburan yang meninggi diratakan. Nah, ini kebiasaan jahiliyah Bapak ya yang tersebar di tengah masyarakat atau sebagian negara kaum muslimin ya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan terkait meletakkan lampu di kubur. Kata Syekh Shalal Fauzan, ittikhadus suruj 'alal kubur an yuj'alu fiha anwarun minal masabih awil fawanis awil kahruba ala syakli qanadil li ajli ziarah. Meletakkan lampu di atas kubur maksudnya di situ diletakkan cahaya, baik itu dari lampu, lentera atau listrik itu begini dalam bentuk qanadil, kindil, artinya lampu gantung. Ini ada kan kayak gitu kan di kuburan tentu letakkan lampu itu ya. Tujuannya apa? Li ajli ziarah, untuk ziarah kubur. Nah, jadi masalah ziarah kubur kok pakai lampu, berarti ziarahnya kapan? Kalau siang hari untuk apa pakai lampu kan? Ya. Nah, ini jadi masalah Bapak ya. Wala yajuzu hada, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Li'annahu min asbabi syirk, ini termasuk sebab yang mengantarkan pada syirik. Nah, ini perlu kita waspadai. Terus kata Syekh sini, wa idza tajan nasu ila nur min ajli dafni mayyitin fa innahum ya'tuna ma'ahu bisiraj aw fanus biqadril hajah. Jadi nggak boleh kita meletakkan lampu di atas kubur, jangan ya. Tapi kata Syekh, kalau misalkan seorang butuh cahaya,
dalam rangka menguburkan mayit, misalkan malam hari, boleh tidak menguburkan malam hari? Nah ini boleh Bapak ya. Jadi jangan dikira makruh, enggak. Justru kalau mayit meninggal Bapak ya nih, ini istilahnya peringatan bagi kita semua. Kalau mayit meninggal, anggap di pagi hari. Kalau bisa segerakan di siang hari sudah dikubur. Meninggal di sore hari, segerakan malam hari kubur. Jangan ditunda besok. Nunggu si ini anaknya lagi di Papua datang. Nunggu ininya anaknya yang satu lagi di Aceh datang. Nunggu anak yang satu di Kalimantan. Makin lama mayit dikuburkan itu makin tidak baik. Disegerakan. Jangan nunggu anaknya yang di sini langsung kuburkan. Apa ya? Nggak boleh tunda-tunda. Nah, ini kata Syekh ini. Kata Syekh sini, jika orang-orang butuh cahaya untuk menguburkan mayit, maka hendaknya orang-orang membawa lampu atau lentera sekadar dibutuhkan. Artinya sekadarnya. Artinya gini, kalau memang malam hari untuk menguburkan butuh lampu, bisa pakai lampu katroma atau apa. Nah, maka datang bawa ini lampu, dikubur, digali, kubur. Nah selesai itu langsung gelap, dibiarkan gelap, ya nggak apa-apa. Emang untuk apa? Jangan kita boros Bapak ya, buang-buang listrik untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mayit tidak butuh lampu Bapak. Mayit itu butuh doa kita. Jadi percuma kita pakai lampu sampai terang benderang gini tapi nggak pernah didoakan. Nggak akan bermanfaat bagi mayit. Makanya biarkanlah kuburan gelap, nggak masalah. Mayit nggak akan menderita. Yang menderita itu kalau dia tidak pernah didoakan dan dianya sendiri ketika di dunia nggak pernah beramal soleh ya. Sudah bagaimana? Mau diterangi lampu 1000 watt sekalipun, kalau dia dulu durhaka, tetap aja akan gelap dan disiksa di dalam kubur. Nah, jelas Bapak ya. Jadi nggak perlu kita meletakkan lampu tertentu di kuburan, ya nggak perlu, biarkan aja gelap, karena nggak ada hajat kita meletakkan lampu. Kata Syekh ini, amma innahu yuj'alu fil maqbar a'midatu kahrubai wa tanur fa hadza manhiyun anhu. Adapun meletakkan tonggak berisi lampu listrik untuk menerangi, maka ini terlarang, ya terlarang. Kenapa? Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan tempat meletakkan lampu. Nah itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kubur dijadikan tempat ibadah lalu diletakkan lampu di situ. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah disyariatkan menyolatkan jenazah di kuburan? Mungkin ada yang bertanya gitu. Kita katakan iya bagi yang tidak sempat menyolatkan di sebelum dibawa ke kuburan Bapak ya. Jadi ini juga termasuk sunnah yang mungkin langka ya Bapak ya. Jadi kalau kita tidak sempat menyolatkan mayit sebelum dibawa ke kubur, maka kita boleh menyolatkannya ketika dia sudah dikubur. Wah, bukankah nggak boleh menjadikan kubur sebagai tempat sholat? Jawabannya ini pengecualian. Karena sholat jenazah, apakah ada rukunya? Nggak ada sujudnya kan? Maka nggak masalah kan, takbir 4 kali, Allahu Akbar, udah selesai, doakan udah. Yang tidak boleh itu jadikan tempat sholat. Oh saya sholat sunnah duha di kuburan inilah, pahalanya besar. Oh saya mau sholat duha di sinilah. Nah ini nggak boleh. Oh saya mau sholat duhur di kuburan ini. Nah ini nggak boleh Bapak ya. Itu sarana menuju syirik ya. Dosa besar, bisa mengantarkan pada syirik. Nah di sini dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini perlu kita bahas karena di sini Nabi menyatakan Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Maksudnya apa? Kata Nabi kata Syekh di sini, wala'ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zairatil kubur
wa la'nun nabi sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur yadullu ala anna al-mar'ah mamnu'atun min ziyaratil maqabir wa innama ziyaratul qubur khassatun birrijal. Ya. Di sini mungkin kabar yang mengejutkan kita, karena dalam hadis tadi disebutkan Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Loh, gimana nih? Kata Syekh, laknat Nabi terhadap wanita-wanita yang ziarah kubur menunjukkan bahwasannya wanita dilarang ziarah kubur. Ziarah kubur khusus bagi kaum pria. Wal'anu yufidu anna ziyaratal mar'ati lil kubur kabiratun min kaba'iri dzunub. Laknat yang disebutkan dalam hadis karena Allah laknat. Disebutkan laknat ini menunjukkan wanita yang ziarah kubur ini sudah melakukan dosa yang besar, salah satu dosa besar. Nah, artinya di sini menunjukkan tidak boleh wanita ziarah kubur. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, tidak satu pendapat. Ya, artinya ada juga para ulama yang memberikan keringanan, membolehkan wanita ziarah kubur dengan syarat tidak terlalu sering. Kedua, bisa menjaga dirinya. Ya, kenapa? Dan ini pendapat yang lebih tepat ya. Allah alam, saya lebih meyakini pendapat wanita boleh ziarah kubur tapi jangan sering-sering. Pertama. Kedua, bisa menahan dirinya. Karena ada sebagian wanita misalkan menziarahi kubur suaminya. Sudah nyampe di pusarannya, apa yang terjadi? Oh, nangis-nangis, nah ini nggak boleh. Makanya yang seperti ini para ulama sebagian menyatakan tegas nggak boleh, mutlak. Tapi pendapat yang benar, kalau memang tidak terlalu sering dan bisa menjaga dirinya, maka itu diperbolehkan. Sebab ya, walaupun ada beda pendapat, ada yang melarang secara mutlak. Ya. Ya, kita lanjut. Wala'nu sallallahu alaihi wasallam al-muttakhilina 'alaiha al-masajid ay alladzina yataharrawna as-salata 'indaha aw yabnuna 'alaiha al-masajid wa hadha ashad. Awil ladiyun ini. Dan laknat Nabi kepada orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Maksudnya apa? Sengaja sholat di situ. Ini ada kuburan, mungkin kuburan yang dianggap orang soleh lah, sengaja sampai sholat di situ. Ini makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Bisa maknanya apa? Saya sengaja sholat di situ. Nah, ketika sengaja sholat di situ, berarti kamu sudah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini makna pertama. Atau bisa juga maknanya memang kuburan ini ada kuburan ini, lalu dibangun masjid. Nah, orang seperti itu laknat. Dan yang hobi melakukan ini orang Syiah. Bagaimana mereka menjadikan kubur Ali sebagai tempat ibadah. Kubur Ali lalu dibangun masjid situ. Orang tawaf di situ. Padahal kita tahu tawaf itu hanya di Ka'bah, tapi mereka tawafnya di kuburan Ali bin Abi Thalib. Semua tempat ini masjid itu dari tangga masjidnya dianggap berkah. Sehingga ada di antara mereka sampai menjilat tangga masjidnya itu. Maka bapak yang orang yang suka cari-cari berkah tempat tertentu, ini biasanya yang hobi begini kalau bukan orang sufi, orang Syiah. Nggak lepas dari ini bapak ya. Maka waspada ya. Ini kebiasaan buruk mereka yang kadang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ini harus kita peringatkan ya. Nah, ini makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Kata Syekh, awil ladzi yunawwirunaha li'anna hadza wasilatun lasyirk. Atau yang dilaknat Nabi tadi, selain orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, yaitu orang yang menerangi kubur dengan cahaya lampu dan semacamnya. Ini juga dilaknat. Kenapa? Karena ini adalah sarana yang mengantarkan pada syirik di kemudian hari. Bi an tu'bada hadhil qubur wa tud'a min dunillahi azza wa jalla. Sarana menjadi syirik seperti apa maksudnya? Akhirnya nanti kuburan tersebut diibadahi. Akhirnya diibadahi dan orang berdoa kepada kubur tersebut. Wahai fulan, wahai wali fulan, syekh fulan, tolong saya.
Akhirnya doanya nggak kepada Allah, tapi kepada pengkubur. Dan ini nyata terjadi di sebagian negara-negara Muslim, di Mesir, di Irak, di Iran, apalagi di Yaman, dan beberapa tempat ya, di Sudan, di Indonesia. Ya, ini merupakan penyakit masyarakat yang lebih berbahaya dari penyakit korupsi, Bapak ya. Kalau kita ngeluh korupsi sekarang, banyak sekali koruptor, ketahuilah penyakit syirik lebih berbahaya daripada penyakit korupsi ya. Ini harus kita berantas ya. Dan sebenarnya kalau memang masyarakat suatu daerah sudah ngerti tauhid, menjauhi syirik, dengan sendirinya kemaksiatan akan Bapak bisa lihatlah di suatu tempat syirik merajalela, biasanya maksiat itu merajalela. Betul tidak? Ya dulu di Jazirah Arab sebelum ada kerajaan Arab Saudi, maksiat merajalela, kezaliman merajalela. Tapi setelah berdiri kerajaan Arab Saudi menegakkan tauhid, dengan sendirinya maksiat turun. Maka kalau kita ingin negara kita makmur, bebas dari maksiat, perbaiki dulu penyakit masyarakat yang paling parah. Itu apa? Syirik. Perbaiki dulu. Itu penyakit yang paling parah. Baru setelahnya. Ibaratnya Bapak, kalau boleh saya perumpamakan, ada orang jatuh dari pohon kelapa. Ya. Ininya anggap bergeser tulangnya. Bergeser tulangnya dan dia juga di sini lecet. Nah, ketika dia datang kepada dokter melihat ada 3 masalah pada dirinya. Pertama, tulangnya bergeser, lecet, terus mama ada panu di sininya. Panu ini soal jelas ya. Penyakit kulit itu kan. Pertanyaannya, yang diobati dokter yang mana dulu? Yang panunya, lecetnya, atau tulang yang bergeser? Kenapa itu? Paling parah kan? Iya, kalau yang ini udah selesai baru yang selain-selain. Ya kan? Nggak mungkin, panunya diobati dulu nih. Kalau udah sembuh baru ininya, lecetnya. Setelah lecetnya baru tulangnya. Mati duluan itu. Nah, ibaratnya begitu. Kita menghadapi masyarakat yang memiliki banyak penyakit nih. Dari yang parah sampai yang ringan. Maka bukan hikmah, bukan bijak kita ngobati yang ringan dulu penyakit. Obati dulu penyakit yang paling parah. Penyakit syirik. Lalu setelahnya penyakit meninggalkan sholat. Terus sampai yang paling ringan. Jadi jangan sampai kita fokus ngobati yang ringan, yang beratnya dibiarkan. Dengan alasan cari aman. Nah, seperti itu dakwah Nabi, Bapak ya. Kita ngobati penyakit yang paling parah, dengan itu penyakit ringan akan berkurang atau hilang. Ya, jadi kita kembali lagi. Kata Syekh di sini, fal kubur tutrak kama kanat kubur sahabat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan itu dibiarkan sebagaimana kuburan para sahabat di zaman Nabi. Dibiarkan aja gitu. La tusraj, tidak dikasih lampu di situ. Wala yubna alai abaniyah, dan tidak dibuat bangunan di atasnya. Pokoknya dibikin kayak mewah. Apa kayak gitu. Wa inna ma tutrak kama hiya ala haliha. Akan tetapi kuburan itu dibiarkan sebagaimana biasanya, sebagaimana adanya. Wa turfa'anil qadra shibr faqat. Dan yang namanya kubur, Bapak, ketika kita menguburkan seorang, kuburnya itu ditinggikan sejengkal saja. Sejengkal, tidak lebih dari itu. Wa yudau 'alaiha nasayib, dan diletakkan di situ sejenis batu gitu. Sebagai tanda bahwa itu kubur. Itu saja. Litu'rafa annaha kubur, supaya orang tahu bahwa itu kubur. Wala yuzadu 'ala dzalik, dan tidak ditambah oleh tambahan-tambahan lain. Nah, ini yang petunjuk Nabi seperti itu. Kita menguburkan seorang, dikuburkan kuburannya dibikin gunduk setinggi sejengkal. Setelah sejengkal dikasih batu, diletakkan di bagian kepala, supaya orang tahu bahwa ini kubur. Karena kalau tidak ada batu, nanti saat-saat kan kubur kan akan ini kan ke dalam, kan nanti orang injak, kalau itu kubur. Sedangkan menginjak kubur itu termasuk dosa. Nah, maka Bapak, kalau kita ngubur mayit, tinggikan sejengkal, setelah itu letakkanlah batu di atas kepalanya. Selesai. Inilah kuburan Nabi.
kuburan para sahabat. Sampai sekarang di para sahabat di Baqi' begitu. Bahkan kuburannya Raja Saudi pun begitu. Nggak jauh beda dengan rakyatnya. Maka kalau kita mempraktekkan seperti ini Bapak, pertama kita dicintai Allah, karena inilah petunjuk Nabi. Mengamalkan petunjuk Nabi dicintai Allah. Kedua, berpahala. Ketiga, bisa Allah berikan berkah kepada kita. Kalau kita ketahui bahwa ada orang Itali, seorang profesor masalah, orang punya jabatan, masuk Islam gara-gara menyaksikan prosesi penguburan jenazah Raja Fahd, Raja Arab Saudi. Sekarang Raja Salman, sebelum Raja Abdullah. Beliau meninggal tahun 2005. Nah, ketika itu beliau dikubur, kan disiarkan kan? Dikuburkan cuma gundukan tanah lalu letakkan batu, begitu saja. Orang Italia kaget, ini makam raja kok sederhana sekali. Nah, dari hasil melihat itu akhirnya dia masuk Islam. Lihat tuh, makam raja, makam rakyat nggak dibedakan, sama begitu. Jadi jangan sampai makam rakyat dibikin sederhana, makam raja dibikin rumah, ada lampunya, ada penjaganya. Nah, yang seperti ini sikap berlebihan yang terlarang dalam Islam. Jelas Bapak ya? Nah, kata di sini Syekh menyebutkan dalil, qala sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, la tada' qabran musyrifan yakni murtafi'an illa sawaita. Nabi pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan engkau tinggalkan kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Ya. Maksudnya apa? Azal ta'irtifa'ahu wa sawaitahu bil ard. Yakni engkau hilangkan yang meninggi ini dan jadikan rata dengan bumi. Maksudnya ini, kalau seorang menguburkannya lebih dari sejengkal tadi. Udah lebih dari sejengkal, katakan. Ya. Lalu berikutnya, kata Syekh sini, li'anna isyrafahu wa irtifa'ahu yughril juhal biqasdi. Karena kalau kuburan itu dibikin meninggi, ini akan mendorong orang jahil orang apa? Orang bodoh untuk datang ke situ. Karena orang kan masih, kenapa ini kuburannya meninggi? Ada pernak-pernik apa? Penasaran, datang. Setelah datang, kubur ini dibikin seperti ini, berarti kuburan bukan kuburan orang biasa, bisa jadi orang soleh. Yuk kita doa di sini. Saya doanya lebih cepat dikabulkan. Ya Allah, berilah saya apa rezeki, ya Allah, berikanlah saya mobil. Dia menyangka dengan ini doanya dikabulkan. Pertama gitu. Cuman kebodohan terus mengajalela, akhirnya untuk apa doa kepada Allah? Langsung saja kepada. Nah, inilah syirik Bapak ya. Inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh ini, li'anna syirka asra'a ila qulubil juhal minas sail ila munhadari. Karena syirik itu lebih cepat masuk ke hati orang-orang bodoh dibandingkan cepatnya air yang mengalir ke tempat yang rendah. Ini Syekh, ini perkataan beliau, perkataan yang benar-benar nyata. Syirik itu Bapak-bapak lebih mudah masuk ke hati orang bodoh dibandingkan air yang mengalir ke tempat yang rendah. Kita lihat ada air kan, misalnya air di bagian atas, lalu ya misalnya air di sana ke bawah, kan air cepat kan? Ya tidak. Nah, ketahuilah syirik itu lebih mudah masuk ke hati orang bodoh dibandingkan air turun ke tempat yang rendah. Ini Bapak ya. Kenapa? Li'anna syayatinal ins wal jin yuzayyinuna linnas hadil umur. Karena setan-setan dari kalangan manusia dan jin menghias-hiasi syirik itu. Wayaftinunahum biha, dan mereka memfitnah manusia dengan syirik tersebut. Fa idza kana qabru laysa fihi ma yalfitu nadhar wa la yu'raf hal huwa qabru nabiyyin aw ghairi fa hadha anil fitnah. Ini bagus saya kata Syekh. Jika suatu kubur nih tidak ada yang menarik, misalkan kuburan tertentu tidak ada sesuatu yang menarik, biasa saja, dan tidak dikenal apa ini kubur Nabi atau bukan, nggak kenal, nanti ini menyebabkan orang jauh dari apa? Fitnah. Artinya ini menyebabkan orang tidak tertarik untuk datangnya kan?
Kalau kuburannya biasa saja, gundukan, batu, dan orang kata saya, oh biasa. Tapi kalau kuburan dibikin marmer, dibikin ini namanya lahir apa, apalagi ada kubahnya, ada lampunya, kuburan siapa ya? Nah orang-orang bodoh akhirnya apa? Nggak mungkin kuburan ini dibuat seperti ini kecuali penghuninya orang istimewa. Akhirnya datang situ, doa-doa di situ, lama-kelamaan cari berkah di situ, akhirnya minta-minta kepada penghuni kubur. Nah ini merupakan sarana menuju syirik. Jadi kesimpulannya bahwa dari pembahasan sekarang ini, hendaknya kita memperlakukan kubur bukan dengan cara yang berlebihan. Kita memuliakan kubur, dan artian kubur tidak boleh diinjak, tidak boleh dibongkar, nggak boleh ya. Tapi jangan juga menjadikan kubur sebagai tempat tempat ajang melakukan sarana yang menuju syirik. Jangan jadikan apa? Tempat ibadah, meletakkan lampu atau menghiasi dan semacamnya. Ini perbuatan jahiliyah yang terlarang dalam Islam. Mudah-mudahan jelas ya. Dengan ini kita selesai dari masalah jahiliyah yang ke-82. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah ke-83, ittikhadul kubur a'yadan. Menjadikan kubur sebagai tempat perayaan Id. Apa maksudnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.